Selamat berjumpa pada rekan-rekan mahasiswa. Materi kali ini kita akan membicarakan tentang teknik-teknik komunikasi, terutama komunikasi yang banyak akan dipergunakan tatkala kita melakukan komunikasi advokasi kebijakan publik. Teknik komunikasi efektif dan efisien. Jadi ini ada satu buah pengalaman itu ya, yang saya saring dari beberapa hasil penelitian. Ternyata ada beberapa hal yang perlu kita pahami meskipun umur kita sekarang sudah di atas 40, ternyata banyak hal yang perlu kita pelajari ketika kita ingin melakukan komunikasi yang efisien dan efektif. Yang pertama, berbicaralah dengan antusias. Jadi ketika kita ingin melihat sesuatu itu berhasil untuk kita komunikasikan, tentu harus didorong energi dari dalam yang merupakan semangat antusiasme daripada pembicara, karena antusias ini akan memberikan bukti bahwa yang bersangkutan itu menguasai materi atau memiliki pengalaman dengan apa yang dibicarakan, kemudian ada maksud yang memang ingin dikejar dari situ. Sehingga apakah itu seorang dosen, apakah itu seorang mahasiswa, akan terlihat dia memiliki antusiasme terhadap pembicaraan-pembicaraan tertentu. Ketertarikan mereka akan membuat mereka antusias, selalu punya dalih, selalu punya cara untuk bisa memperpanjang waktunya agar bisa bicara dengan soal atau materi yang dia senangi. Kemudian berikut pertanyaan yang bersifat terbuka. Setiap pertanyaan tidak kita usahakan bersifat terbuka. Orang akan bisa memberi jawaban yang panjang sesuai dengan keinginannya, terutama pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut ingin mengetahui isi hati seseorang. Tentu kita akan tidak membuat pertanyaan memilih salah satu dari jawaban yang kita sudah sediakan. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan terbuka. Jadi orang yang akan lebih berhasil ketika berkomunikasi ketika dia mampu untuk membuat berbagai pertanyaan terbuka. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab, muncul lagi pertanyaan berikutnya sehingga terus mengalir seperti itu dengan antusiasme yang baik sehingga orang tertarik, terus menggali, terus eksplor tentang pengetahuan-pengetahuan dari masing-masing komunikan maupun komunikator yang miliki. Gunakan bahasa tubuh, kadang gerak tubuh, ya, mimik, raut muka, kemudian gerakan-gerakan tangan sering memperlihatkan, mempertegas apa yang dibicarakan itu adalah benar adanya. Semangat yang tinggi, gerakan tubuh yang sesuai itu akan memberikan kepercayaan terhadap para pembicara yang kondang, yang sering menjadi narasumber di dalam kegiatan-kegiatan publik, bisa juga sebagai orator dalam kegiatan kampanye, dalam kegiatan demo, narasumber dalam pembahasan-pembahasan kebijakan-kebijakan tertentu, baik yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Sanjung dan pujilah mereka. Orang kadang sangat lemah sekali ketika memberikan pujian dan sanjungan ini. Yang paling banyak adalah menyalahkan, mengkritik tanpa mengetahui sebenarnya dia sendiri sebagai pengkritik apakah mampu untuk berbicara sedemikian rupa. Jadi lebih banyak orang melihat kelemahannya tetapi dia tidak berusaha untuk melihat apa sih kelebihan dari orang ini yang berbicara yang patut saya tiru. Jadi mulai sekarang mencoba saudara-saudara belajarlah untuk memahami apa sih kelebihan orang ini sehingga dia menjadi narasumber. Ya, karena kalau kita cerca dari kelemahan, setiap orang punya kelemahan. Tapi kalau dibandingkan dengan kita, kenapa dia di depan? Itu yang harus dicari, ya, sehingga kita menambah pengetahuan kita untuk bisa suatu saat duduk di depan. Ya. Jadi kadang orang kan sering sekali lebih banyak melihat kelemahannya daripada sisi positif dari orang-orang lain.
ketika dia bicara. Apalagi skeptis atau rasa curiga sudah muncul dari pembicaraan-pembicaraan mereka. Dengarkan semua yang mereka katakan. Belajar menjadi pendengar yang baik adalah kunci dari kesuksesan komunikasi. Karena dari mendengar yang baik, orang antusiasme akan berbicara, bahkan nanti dia akan membicarakan hal-hal yang bersifat skrits. Karena melihat begitu pendengarnya mendengar dengan baik, ketika dibutuhkan tertawa, ketika dibutuhkan untuk diam, dan sebagainya, sehingga para pembicara ini menjadi semangat. Bahkan ilmu-ilmu, kalau seorang dosen itu yang belum pernah dia sampaikan di tempat lain bisa tercurah di tempat itu. Nah, inilah semacam energi yang luar biasa yang sangat terkait antara pembicara dengan yang berbicara. Beri tatapan mata. Seringkali teman-teman, saudara, ketika diajak bicara itu tidak melihat orang yang diajak bicara. Jadi kalau saya dulu berbicara dengan orang tua harus melihat, memperhatikan. Kalau tidak diperhatikan, tentu orang tua kita akan marah, merasa tidak dihirau, sehingga komunikasinya yang maunya panjang menjadi singkat dan tidak bermakna. Nah, itulah pentingnya tatapan mata yang penuh antusiasme, penuh perhatian, penuh pengharapan, membuat para pembicara ini semakin antusias. Bahwasannya antara pembicara dan pendengar ini adalah sama-sama pembelajar. Jadi ketika dia berbicara dengan antusiasme, pendengarnya semakin baik, maka dia akan berada nyaman di tempat itu dan terus meningkatkan kualitasnya di situ. Sebaliknya sebagai pendengar, dia harus memahamkan diri bahwa ketika dia berlaku atau mendengarkan pembicaraan dengan baik, terlihat para pembicara itu menjadi antusias dan menyenangkan bicaranya. Sehingga sikap-sikap dari para pendengar ini juga menjadi contoh teladan bagi diri kita untuk selalu meningkatkan bagaimana orang yang diajak bicara itu supaya bersemangat dan memberikan ilmu pengetahuannya lebih banyak pada kita. Terutama pembicaraan-pembicaraan yang kita mengundang pakar-pakar yang dari luar, yang sangat brilian ilmunya, kemudian kadang bayarnya cukup mahal, tetapi ketika sampai di tempat kita, kita tidak berusaha untuk memperhatikan. Hingga waktunya terbatas, dia bicaranya juga sungkan, sehingga apapun tidak didapatkan. Bahkan nanti pembicara-pembicara tingkat nasional pun kalau diperlakukan seperti itu akan grogi dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Bukalah diri kamu seterbuka mungkin. Jadi memang kita punya skrip rahasia tertentu, tetapi ketika kita membicarakan soal pekerjaan yang ingin diselesaikan, maka semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan harus kita buka. Misalnya kalau kita berkaitan dengan audit di kantor. Jadi kalau kita membutuhkan audit, sudah bayar bahkan puluhan juta, tetapi kita dari pihak yang diaudit tidak berkomunikasi dengan baik, maka hasil yang Anda bayar mahal itu pun tidak akan baik. Ya. Kalau gitu, buat apa kita datangkan audit? Karena audit itu dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kerja, keuangan, maupun cara kerja lainnya dalam organisasi kita. Sehingga apapun yang dilakukan terkait dengan audit itu, apakah itu penyimpangan, apakah itu penyisipan dan sebagainya, tetap kita harus buat komunikasi itu terbuka. Jangan jangan gunakan kata aku atau saya. Nah, sering sekali kita mendengar pembicaraan-pembicaraan mahasiswa itu ya. Aku, saya, ya. Atau bahkan yang lebih tragis lagi, perempuan bicara cai, ya, dan sebagainya. Kalau bahasa Balinya itu kok tidak enak didengar gitu ya. Kalau aku itu berarti sesuatu yang sangat mengesankan bahwa bicara kita itu seperti seorang penguasa yang ingin menguasai lainnya. Jadi
kendati pun kita menggunakan kata saya, di belakangnya juga harus bahasa-bahasa yang sopan mengikutinya. Ya. Jadi ini juga sering membuat sekat psikologis bagi orang-orang yang pembicaraannya halus. Ya. Sebaliknya kita juga ingin menguasai gaya-gaya bahasa orang, ya kadang juga sebaliknya dikasih bahasa halus dia juga tidak bisa berkomunikasi intens dengan kita. Kita juga melihat nanti. Berikan saran yang bermanfaat. Saran yang bermanfaat, dan kadang kalau saya sering mempergunakan saran ini kalau diminta. Karena kadang memberikan saran ketika dia tidak membutuhkan, ketika dia tidak berada dalam persoalan itu, gitu ya, tentu dia akan acuh dan cuek, dan apa yang kita sampaikan itu tidak bermakna. Sehingga kalau kita tidak dijalankan saran kita, mungkin Anda atau saya sendiri bisa merasakan kecewa. Ya, tapi ketika dia butuh, lalu kita memberikan saran yang tepat, maka saran itu pasti akan dilaksanakan oleh mereka. Berikan mereka motivasi. Lebih banyak diarahkan pada upaya memberikan semangat pada orang yang diajak bicara. Jadi meskipun nanti ada persoalan, sering ini teman-teman menghadapi curhat teman-temannya ya, tentang membicarakan misalnya tentang percecokan di keluarga dan sebagainya. Sebenarnya mereka ingin mendapat dukungan sebenarnya supaya kita perbuatan mereka itu apakah salah, apakah benar itu ada yang mendukung. Tapi kejelian dari para pendengar ataupun para yang akan menjadi advisor di situ, jangan sampai terjebak, ya, ikut menyalahkan kelompok lawannya atau sebaliknya mendukung kelompok lawannya yang akan membuat orang bersangkutan yang curhat itu sakit hati. Kalau kita menyalahkan lawannya, tentu orang bersangkutan itu akan merasa semangat, ya, sehingga rasa benci, rasa ininya mendapat dukungan. Nah, sebagai seorang yang berada dalam posisi netral, tentu kita akan memilah. Kalau tidak, jangan juga menyalahkan yang bersangkutan, gitu ya. Pilah saja dulu persoalannya, kita dengarkan, sehingga pada suatu saat kita mendapatkan jawaban yang tepat untuk memberikan semangat. Paling kita nanti di situ ya semangat saja dulu. Ya, jangan dipikirkan nanti semua akan baik-baik saja dan sebagainya. Percaya dirilah. Ketika kita berbicara, percaya diri. Panggillah mereka dengan sopan. Bila perlu kita memanggil namanya jelas. Orang yang dipanggil namanya secara jelas, ya, kalau kita kadang-kadang sekarang ini teknologi sangat membantu. Saya sering berbicara dengan teman-teman meskipun belum kenal, kita sudah tahu foto-fotonya, dari situlah kita tahu namanya. Nah, jadi mahasiswa diupayakan untuk dihafal sehingga nanti bagaimanapun caranya kita memanggil namanya. Sangat tidak enak dan tidak elegan kalau seorang dosen memanggil mahasiswanya itu dengan sapaan-sapaan yang tidak benar. Misalnya yang sering dengar, kamu itu bahasa-bahasa yang apalagi mahasiswa sudah lama. Ya, atau sebaliknya, mahasiswa itu sendiri tidak tahu nama dosennya. Ya, rektornya sendiri tidak tahu. Ya, suatu ketika ditanya, "Bapak semester berapa?" Sehingga dosennya ditanya semester berapa. Padahal dia sudah belajar di kampus sampai semester 3. Jadi mestinya ketika mahasiswa masuk di situ sudah lihat di jadwal nama-nama dosennya. Oh, mana nama dosen itu, mana itu. Kita tanya meskipun belum pernah diajar. Ajak mereka menjalin hubungan yang lebih erat. Berbagai cara bisa dilakukan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu
atau melakukan advisor tentang sesuatu pada orang. Jadi kita kadang mempelajari kebiasaannya, ya, jam berapa ada di rumah, apa saja yang dia senangi. Ya, kadang misalnya kalau dia senang mancing, kita berusaha ikut juga mancing dan sebagainya. Sehingga ini advisor kita akan menjadi senang, sehingga ternyata orang ini enak untuk diajak bicara. Betapapun sulitnya, ya. Jadi kalau Anda mendengar dosennya, oh ini killer dan sebagainya, kita akan berusaha keras untuk apa sih sebenarnya yang menyebabkan dia disebut orang killer, ya. Oh, karena ketegasan keilmuannya yang tidak bisa ditawar, itu bukan orang killer, ya. Jadi biasanya kalau saya lebih senang nyari dosen yang bimbingannya sedikit, ya. Bimbingannya sedikit, kemudian juga kepakarannya sangat baik. Yang penting kepakarannya sangat baik. Jadi pengalaman ini membuat yang pertama, saya lebih cepat lulus, mendapatkan ilmunya lebih banyak, karena orang-orang yang dikatakan tanda petik killer itu adalah orang ilmuwan yang ngelotok, ya, yang benar-benar fasih. Sehingga banyak orang menghindari, berarti sedikit bimbingannya. Ya. Kemudian biasanya dosen tersebut banyak dipakai di pemerintah-pemerintah karena kepakarannya. Nah, ini beda mungkin dengan teman-teman, dia akan memilih orang yang nilainya bagus, ya, bahasanya yang apa istilahnya tidak menakut-nakuti, ya, nilainya bagus dan sebagainya. Tapi ternyata ketika kita tamat, ya, tidak ada isinya, gitu. Karena kita selalu mengandalkan hal-hal yang lebih mudah tanpa perjuangan yang lebih banyak. Jangan pernah terlambat datang. Ketika Anda berjanji, gitu ya. Saya meskipun dengan mahasiswa sering berjanji, dengan mahasiswa pun harus tepat waktu. Tapi saya juga catat teman-teman yang tidak sesuai janjinya, gitu. Jadi kadang kita sudah menunggu mau bimbingan di kampus jam 10, mereka tidak ada komunikasi sama sekali, ya. Apakah datang apa tidak, bahkan kita sampai jam 1 menunggu. Ini hal-hal yang seperti ini adalah sungguh-sungguh tidak enak dan bumerang bagi mahasiswa itu sendiri. Nah, itulah beberapa trik yang dapat saya kumpulkan. Ternyata beberapa teknik itu kalau bisa sebagian harus kita pahami secara perlahan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kembali saya garis bawahi, antara komunikan dan komunikator ini adalah merupakan sama-sama pembelajar. Kalau bagus cara belajarnya, maka dia akan menjadi komunikan atau komunikator yang handal, sehingga menjadi pembicara-pembicara yang sangat baik, bersemangat. Orang yang mendengarkan bicara kita akan tidak bergeming dari tempatnya. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita cermati, sedikit teknik yang perlu saya sampaikan. Udah, kita lanjutkan. Apa sih yang berpengaruh pada komunikasi yang efektif? Tadi kan ada rasa percaya diri, ya. Orang percaya diri kalau komplit, yang pertama, komplit, lengkap. Jadi komunikasi harus dilakukan dengan penyampaian yang lengkap. Boleh juga menggunakan 5W 1H. What, apa yang dibicarakan. Who, siapa yang berbicara. To whom, untuk siapa berbicara. Ya, why, mengapa bicara. When, di mana. Kapan, ya. Di mana, where, di mana. How, bagaimana bicara. Jadi 5W 1H ini sudah bisa mengantarkan kita dengan beberapa teknik, gitu. Jadi misalnya kalau what's, apa yang harus dibicarakan. Tentu kita berkaitan dengan data, informasi, yang hal-hal yang akan kita bicarakan. Ya, bagaimana bicara, sarana apa yang kita gunakan. Apakah kita face to face, apakah lewat telepon, apakah melalui WA. Tentu berbeda-beda teknisnya, ya kan?
Pohum dengan siapa? Nanti di situ bahasanya harus kita perhatikan. Kalau dia tidak bisa bahasa Indonesia, kita pakai bahasa daerah gitu misalnya. Dengan siapa? Ya. Pejabat psikologi, berarti kita akan bicara dengan pejabat. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana penghormatannya? Kita bicara dengan masyarakat biasa, bagaimana caranya dan sebagainya. Nah ini sehingga penguasaan 5W1H ini akan membuat kita semakin komplit di dalam berkomunikasi. Kemudian ada consistence. Jadi ringkas. Jadi sekarang ini banyak sekali hal atau hambatan yang kita miliki ketika kita berbicara. Ya, beda kalau zaman dulu kita bisa berjam-jam ke rumah orang untuk mengajak kita berkumpul, untuk membuat kelompok kerja, untuk membuat kelompok tani. Berlama-lama orang-orang tua kita mengunjungi teman-teman petaninya. Tapi sekarang kita butuh ringkas, jelas, makna yang terungkap, terukur dan sebagainya. Hingga kita perlu bahasa-bahasa yang memang perlu kita ringkas tetapi tidak mengurangi makna. Baik dari pengucapan, kata-kata ya, kemudian isinya padat, pokok perhatian, fokusnya apa dan sebagainya. Sehingga nanti sangat penting kita untuk melakukan consciousness ini. Konsideran ya, penuh pertimbangan. Selalu pertimbangkan kata-kata yang kita gunakan dengan cara melihat pola pikir, tingkat pendidikan, minat, kebutuhan, kepentingan, emosi dari lawan bicara. Nah ini konsideran. Apa sih yang kita lihat dari lawan bicara kita? Seperti tadi dia pejabat, apa yang ketertarikannya tentang apa dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya adalah clarity, jelas. Jadi kata-kata yang jelas, bermakna, tunggal, tidak doubling, apa istilahnya itu, berkonotasi lain ya, tidak membingungkan lawan bicara. Ini clarity. Jadi kadang-kadang Anda berbicara sendiri di kelas gitu ya, antara dosen dengan mahasiswa sudah jauh di belakang gitu. Anda menggerutu. Bagi saya kalau berbicaranya tidak jelas, lebih baik diam. Ya buat apa kita buang-buang energi, menguras pikiran dosen ya sehingga sepertinya dosennya tuli gitu ya. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Bahkan tidak saja semester 1, 2, 3. Udah semester 7 juga tidak jelas pembicaraannya. Padahal tidak dalam ranah ujian gitu. Apalagi pada saat ujian skripsi atau proposal. Ini lebih tidak jelas lagi. Jadi orang administrasi publik mulai menyadarkan diri bahwa kunci kita bekerja adalah berbicara. Ya. Karena kita ingin mengumpulkan 2 orang atau lebih untuk capai tujuan itu adalah berbicara. Leadership, ya, komunikasi, human relation, public relation. Lebih banyak lagi kalau sudah berbicara public itu adalah berbicara soal promosi, sosialitas, ya. Promosi jabatan. Penting kita untuk bisa melakukan komunikasi secara verbal. Kemudian concreteness nyata. Ketika berkomunikasi, kita harus berusaha memberikan informasi sesuai dengan data dan fakta yang nyata. Jadi tidak bisa disalahartikan, kemudian bisa menimbulkan delik hukum dan sebagainya. Kalau toh menimbulkan delik hukum, tapi kita sudah membicarakan fakta, maka kita akan terlepas dari persoalan-persoalan hukum karena kita berbicara ada didukung oleh data yang nyata. Kemudian kontes ya, tata krama. Kontes ini berkomunikasilah dengan tata krama yang baik, benar, jujur, tulus, sopan, bijak, reflektif, antusias yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana supaya tata krama ini
semakin hari semakin baik. Ya. Karena mahasiswa itu kan kalau katakanlah keilmuan secara teori itu sangat sedikit membantu dalam bekerja. Ya. Coba Anda renungkan misalnya pengertian administrasi, pengertian komunikasi, apakah membantu dalam bekerja? Teori-teori itu tidak membantu. Tetapi praktik tata krama inilah yang membantu dari terjemahan teori itu. Jadi kalau administrasi terjemahannya adalah bagaimana dua orang atau lebih ya, bekerja sama untuk melakukan atau mencapai tujuan. Jadi bagaimana untuk membentuk orang bekerja sama? Harus menerapkan tata krama, kan gitu. Jangan seperti Anda kalau misalnya dosennya tidak disenangi ada di kantin. Ya. Kemudian jadwal mengumpulkan hasil ujian itu 2 minggu, dia mengumpulkan 3 minggu. Ini tata krama. Ya. Jadi lalu Anda disuruh menulis tangan, Anda kumpulkan diketik. Ya. Sehingga nanti kalau diketik itu kan kecerobohannya sangat tinggi. Ya. Bisa copy paste punya temannya, dirubah-rubah kata-katanya dan sebagainya. Bisa-bisa nanti yang mengetik belakangan nilainya lebih besar daripada orang yang mengetik ide awal. Hati-hati kalau Anda menjawab lebih awal itu ya. Lalu disadur oleh temannya, dilengkapi, Anda yang dapat nilai yang paling kecil. Nah ini sehingga tata krama ini sangat penting. Berkomunikasi dengan dosen, dengan antar mahasiswa sangat penting. Betapapun Anda pinternya, kutu buku, duduk sendiri, tidak berkomunikasi, saya pastikan Anda tidak berhasil dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Karena Anda bangun sendiri, ya, tidak berbicara dengan orang, ya, siapa sih yang mau mengangkat orang seperti itu? Sepinter apapun, misalnya katakanlah menjadi seorang dokter, dia perlu komunikasi meskipun ilmu dokternya fasih. Tapi kalau dia tidak bisa berkomunikasi dengan pasien dengan baik, maka diagnosis yang dia lakukan akan salah. Karena dia tidak bisa menyelami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang. Sebagai sales di bidang ekonomi, marketing di bidang ekonomi, tidak ada orang yang tidak berkomunikasi. Ya, manajer bank tidak ada yang pendiam sehingga dia menjadi manajer bank. Apalagi pejabat-pejabat publik. Nah, ini penting sekali tata krama ini sehingga akan salah kaprah kalau Anda sebagai mahasiswa itu, apalagi sudah semester 7, ya, itu tidak mengenal dosennya, ya, kemudian tidak mengenal teman sekelasnya. Gitu. Saya pastikan mereka akan tetap menjadi kurir kalau di kantor, ya, atau menjadi bagian staf bawah, tukang ketik dan sebagainya. Ya. Karena kita mengajarkan ilmu administrasi, tentu ada tingkat yang paling tertinggi di situ adalah leader. Ya, yang inti dari administrasi itu adalah leadership, kemampuan memimpin, itu yang menjadi sasaran kita. Bukan pada tata usaha yang dalam pengertian sempit, tukang ketik, tukang tulis, juru surat dan sebagainya. Ya. Jadi ini harus dipahami sehingga seberapapun Anda pinter, ya, menjawab soal-soal dosen, ya, berdiskusi dengan dosen, tetapi ketika Anda tidak membekali diri dengan komunikasi dengan setiap orang, maka Anda akan menjadi para pekerja top, ya, bukan pemikir dan leadership. Ya. Jadi saya sering melihat mahasiswa menjawab soal sekenanya, tulisannya jelek, ya, nyaris tidak dibaca. Meskipun nanti mungkin beberapa dosen tidak langsung memberikan nilai B pada Anda, tapi Anda sungguh-sungguh tidak memiliki tata krama dan tidak menghargai posisi dosen Anda. Ya. Hingga jangan heran kalau suatu ketika saya kembalikan jawaban-jawaban soal Anda yang tidak sesuai. Ya. Jadi dari tulisan Anda kita lihat
kesungguhan, antusiasme, keinginan berkomunikasi Anda sangat lemah dan buruk, sehingga tidak bisa menguasai pengetahuan apa yang diinginkan harus Anda kuasai dari dosen Anda. Kemudian berikutnya adalah correctness. Berkomunikasilah dengan informasi atau kata-kata yang mengandung kebenaran dan kejujuran. Jangan pernah berbicara menggunakan informasi yang masih diragukan. Jadi setiap saat Anda membicarakan terutama yang terkait dengan data, kita harus mengkonfirmasi kebenarannya. Ya. Nah, sekarang sering sekali kita lihat di media sosial itu kita men-share, membagikan informasi-informasi yang bersifat hoax. Ya. Jadi sangat lemah dan tidak ditiru ya, oleh teman-teman ya. Selain nyata, up to date juga harus mengandung kebenaran. Nah, itu beberapa terkait dengan teknik komunikasi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan komunikasi ketika kita menyampaikan melalui advokasi kebijakan publik. Nah, di dalam advokasi itu, ya, sebagai advisor ini, kita sering menggunakan teknik advokasi bertarget. Misalnya kalau kita ingin menyampaikan press release ya, atau berita-berita yang kita muat tentang kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan atau program-program yang kita kerjakan, kita tulis dalam press release, kita tulis sendiri atau kita meminta bantuan pada media-media yang ada, apakah itu radio, koran, untuk membuat press release, sehingga kita mengetahui apa-apa saja yang perlu dimuat dalam press release itu. Dari seluruh kegiatan yang ada, tentu dengan batasan waktu yang tersedia dalam media tersebut. Kadang kita lihat kan ada halamannya ya. Jadi kalau kita berbayar misalnya halaman koran itu kan ada 1/4 kolom, setengah kolom atau sepenuhnya ya, atau bisa juga 1 lembar koran isinya adalah informasi dari kita. Nah, disitulah dibuat press release sesuai dengan kemampuan kita untuk mengeja dari seluruh rangkaian kegiatan itu apa saja yang harus ditampilkan. Jadi media penyiaran untuk menyampaikan pendapat dengan mudah dan murah. Press release baik harus jelas, padat, memuat informasi penting, detail, rinci, standar waktu yang tepat. Jadi kalau kita sekarang ini mungkin banyak sudah tidak mempergunakan media orang lain. Jadi jarang sudah orang menggunakan radio, ya. Jarang juga orang menggunakan televisi, ya, ataupun media koran, karena selain berbayar mahal, ya, kita tidak terjangkau, kita juga didukung oleh sosial media yang kecepatannya sekarang ini lebih cepat dari koran itu sendiri. Jadi kalau koran hari ini masuk, bisa besok baru terbit. Kalau televisi apalagi, radio sekarang diambil bisa nanti 2 jam bisa tertayangkan kalau memang pada saat itu memang jam siaran. Tapi yang paling cepat adalah media sosial. Sekarang Anda mampu membuat press release, maka begitu Anda upload 5 detik kemudian sudah sampai di genggaman orang-orang atau sahabat ya, publik yang berada di sekitar kita. Ya. Di sana Anda bisa berbayar di sana. Jadi kalau kita pandai menggunakan fanpage di Facebook itu, kita bisa berkomunikasi dengan jutaan orang dalam waktu sekaligus, ya, dengan dapat memilih daerah-daerah mana media kita atau press release kita disiarkan.
Jadi kita misalnya menyiapkan sekedar 500.000 itu sudah bisa menjangkau puluhan ribu penfik, ya, bisa membaca dalam waktu yang singkat. Sehingga ini sangat dibutuhkan press release ini, ya. Sekecil apapun Anda membuat kegiatan, kita buat melalui press release. Sekarang tinggal belajar bagaimana mengemasnya. Yang jelas apa yang Anda lakukan itu mengandung nilai kebenaran. Karena dalam media sosial sekali saja Anda melakukan ketidakbenaran, ya misalnya mengirim foto, ya foto orang lain, kegiatan orang lain, kita klaim bahwa itu adalah kegiatan kita, ya 5 detik kemudian begitu kita upload sudah ada yang menjawab di situ. Oh, ini kegiatannya di sini, ini bukan milik Anda dan sebagainya. Hingga sangat cepat direspon dan tidak bisa ditarik lagi, semua publik sudah mengetahui. Ya. Sehingga pilihlah press release yang benar-benar seperti apa yang ingin Anda tampil di situ. Ya. Yang mengandung nilai kebenaran, yang mengandung motivasi, yang mengandung semangat setiap orang untuk tertarik membaca terhadap press release kita. Penyampaian pesan harus memilih orang yang tepat dan kompeten untuk berhubungan dengan media, mampu membangun koalisi yang efektif dan menetapkan koordinator koalisi yang akan berkomunikasi dengan anggota. Jadi advokasi ini tidak bisa dilakukan sendirian. Jadi kita harus membuat tim lapangan, kita harus membuat tim leadernya, ya, sebagai pembicara, orator dan sebagainya, itu semacam tim yang selalu bergerak. Jadi nanti Anda lihat di televisi tayangan-tayangan itu, ya, bagaimana dia mengadvokasi sebuah kebijakan publik, apakah itu harus dirubah ataupun harus diperbaiki atau diganti. Ya, konsistensi orang-orang tersebut bergerak. Ya. Nanti ada pembicara yang berbicara di televisi, ada yang lainnya berbicara mengatasi koran, ada yang ahli di bidang Facebook atau sosial media, Instagram dan sebagainya, itu dibagi. Sehingga dalam waktu yang serempak, semua ide-ide kita muncul di situ seolah-olah dibicarakan oleh jutaan orang warga Indonesia. Ya, serempak. Nah, itulah makanya berhasil ada perubahan-perubahan kebijakan, ya. Kemudian ada berhasil membuat demo sampai jutaan orang, ya. Ada berhasil membuat pergantian jabatan pimpinan, ya. Kemudian juga seperti sekarang ini misalnya berhasil untuk mengontrol bantuan-bantuan terkait dengan COVID-19. Jadi ada orang-orang yang konsisten untuk melakukan kegiatan itu. Ya, itulah salah satu bentuk advokasi. Jadi mengumpulkan berita-berita tentang pembagian sembako, mengumpulkan berita-berita tentang kesusahan masyarakat, mengumpulkan berita-berita tentang kesusahan orang-orang medis dan sebagainya. Sehingga di situ terakumulasi menjadi sebuah cerita yang up to date dan mengandung kebenaran yang sangat sahih, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap cara penanganan pemerintah baik di daerah maupun di tingkat nasional. Kemudian perlu dilakukan untuk mengadvokasi agenda bisnis nasional yang akan mengidentifikasi peraturan dan menghambat bisnis, menawarkan rekomendasi untuk menghilangkan segala hambatan untuk memperbaiki iklim bisnis. Jadi apapun yang ingin kita rubah, biasanya advokasi ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan bisnis nasional. Ya, misalnya tentang penurunan harga BBM, kenaikan harga BBM, kenaikan transportasi udara, ya kan pernah ada kenaikan pembayaran kalau kita melalui bandara atau transportasi udara. Ya, secara konsisten akan melakukan penolakan melalui media dan sebagainya, ya, sehingga kebijakan itu bisa ditunda atau diuji coba saja dulu dan sebagainya. Ya. Jadi ini adalah upaya-upaya ketika orang-orang bisnis ini tersangkut dengan kebijakan-kebijakan itu, memperkirakan mereka akan dihambat
bisnisnya, ya. Apakah itu menyangkut upah buruh yang terlalu mahal. Ketika pemerintah misalnya menaikkan UMP, UMR, maka yang paling banyak berteriak adalah para pebisnis. Dia punya dana yang cukup sehingga dia menggerakkan orang-orang yang mampu melakukan advokasi terhadap kebijakan publik. Ya. Apa sih artinya kalau misalnya kita sebagai masyarakat biasa jarang kita melakukan advokasi kebijakan publik? Ya. Yang banyak dilakukan oleh masyarakat biasa adalah melalui mahasiswa. Itu pun kalau memang sudah perlu dilakukan reformasi yang besar-besar yang seperti pernah dialami tahun 1998, itu adalah semua dasarnya adalah kegiatan advokasi kebijakan. Jadi sampai komunikasi di televisi disiarkan berkali-kali, kemudian di media koran, media cetak berkali-kali para tokoh-tokoh mahasiswa melakukan orasi dan sebagainya. Tapi tidak mempan. Akhirnya dilakukanlah demo besar-besaran sehingga terjadi reformasi pada tahun 1998 yang kita nikmati sekarang hasilnya perubahan-perubahan kebijakan yang sangat mendasar. Nah, itulah salah satu bentuk advokasi bertarget yang perlu kita capai. Panduan menulis press release yang efektif. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencapai reformasi politik dan ekonomi adalah dengan mendidik khalayak umum. Jadi ini tujuannya adalah membuat opini yang memberikan pencerahan pada publik bahwa dengan adanya kebijakan tertentu akan pengaruhnya seperti ini. Ya. Misalnya kebijakan pemerintah tentang pertanahan, katakan begitu. Dampaknya seperti ini, ya. Kebijakan pemerintah tentang transportasi udara dampaknya seperti ini dan sebagainya, ya. Itu diberikan pencerahan melalui para pakar penulis, ya, para penulis atau kulit tinta, bagaimana dia pintarnya mengemas sebuah data menjadi bahan konsumsi berita yang sangat menarik dan tersentuh sehingga masyarakat atau publik itu mengiyakan apa yang disampaikan melalui press release tersebut. Cara yang paling mudah dan murah untuk melakukan hal ini adalah dengan menggunakan sumber daya media penyiaran dan percetakan. Jadi kalau pertama bisa saja bisnis nasional itu membayar media-media penyiaran. Ada juga ketika tokoh-tokoh mahasiswa yang sudah terkenal, media penyiaran yang mencari mereka, ya, mencari pendapat-pendapat para pakar media penyiaran yang mencari mereka tentang suatu kebijakan tertentu. Karena media sendiri ingin mencari popularitas dari sebuah kebijakan yang kira-kira tidak populer, ya, atau tidak populer itu maksudnya tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat, ya. Jadi cenderung banyak menghambat kemajuan-kemajuan yang ada di masyarakat. Kalau misalnya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat tidak sadar, para penggiat di bidang pers ini yang menyadari akan mengundang para pakar untuk membicarakan hal tersebut. Sehingga menjadi suatu pembicaraan tingkat nasional dan di berbagai televisi ditayangkan, banyak orang yang mengiyakan, banyak tokoh-tokoh yang berbicara di situ. Ya, di berbagai media penyiaran di seluruh wilayah. Namun untuk memanfaatkannya secara efisien perlu membuat komunikasi yang jelas antara organisasi dengan wartawan yang akan meliput isu yang diajukan. Jadi sebenarnya advokasi kebijakan ini adalah sesuatu yang terstruktur, ada target yang ingin dicapai. Jadi tidak sekedar kita begitu diwawancarai, kita berpendapat lalu selesai, tidak. Tapi kadang-kadang kita ikut hanyut
sebagai pembicara yang tidak tahu kemana arahnya nanti orang menggerakkan para tokoh-tokoh di masyarakat ya. Jadi begitu pintarnya teman-teman yang menjadi penggerak kegiatan advokasi kebijakan itu di tingkat pusat, sehingga tanpa disadari para tokoh di daerah juga berbicara di televisi daerah, padahal dia tidak tahu, dia sekedar menggunakan keilmuanannya untuk mengkaji sesuatu kebijakan pemerintah. Kita tidak, sebagai pembicara di daerah, tidak tahu targetnya apa. Pokoknya saya bicara sesuai dengan keilmuannya. Tapi begitu seluruh Indonesia membicarakan, ternyata di pusat itu ada yang menggerakkan supaya mempengaruhi sebuah kebijakan untuk berubah. Inilah kemampuan dari seorang advisor ya, para penggerak, penggiat, pemerhati kebijakan-kebijakan publik. Boleh saja salah satu tokoh berbicara di seminar, diikuti oleh seminar lainnya, akhirnya suatu saat kebijakan itu dibicarakan di legislatif dan berubah. Ya. Kemudian satu metode untuk merangkul para wartawan adalah melalui press release ya. Jadi press release ini ya, bisa saja kita yang membuat press release-nya, media penyiaran tinggal menyiarkan. Sebaliknya bisa juga media penyiaran menugaskan para wartawannya untuk meliput kegiatan kita membuat press release. Ya, tentunya isi dari press release itu harus dibicarakan dengan narasumber yang kita angkat di situ. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan elemen dari press release yang baik. Apa sih yang harus diisi dalam press release itu? Kejelasan. Ya, nama, logo organisasi, ya, tanggal pengeluaran berita dan sebagainya, siapa peliputnya, siapa yang membuat redaksi dan sebagainya. Kepadatan press release jarang yang lebih dari 1 halaman. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kita terbentur oleh waktu, orang juga membacanya terbatas waktunya, tinggal bagaimana isinya, apanya yang harus dimuat. Ya, kemudian media itu juga mahal. Ya, kalau isinya hanya satu berita, tentu tidak menarik orang. Jadi katakanlah satu termin berita itu, koran itu ada satu perusahaan saja yang muncul, itu membuat orang tidak betah untuk membaca atau mendengarkan. Tentu dengan seninya, lighting atau tata kelola dari media penyiaran itu diatur sedemikian rupa supaya tidak monoton dan menarik. Ya, ada pertaniannya, ada pendidikannya, ada olahraganya, ya, ada keseniannya, juga ada pidato-pidato atau kegiatan-kegiatan pemerintah, swasta, semuanya lengkap di situ. Sehingga bagaimana kita mengatur press release itu supaya singkat, jelas, padat dan menarik, ya, rinci juga ya. Jadi kerincian itu sangat penting, sehingga kapan terjadi, di mana, siapa pembicaranya, ya, kemudian lokasinya di mana, ya, apa yang dibicarakan, berapa waktu yang dibutuhkan dan sebagainya. Ya, melakukan apa. Kemudian formatnya, press release harus mengikuti format standar. Jadi seperti tadi, siapa berbicara, ya, organisasi apa, jelas di situ siapa yang berbicara, mewakili siapa, apa yang dibicarakan, kemudian bagaimana kesimpulan, kemudian pendapat wartawan dan sebagainya. Di situ adalah hal-hal yang standar, sehingga nanti orang yang sudah biasa membaca koran atau mendengarkan berita, pasti habis ini dan sebagainya sudah terstruktur sedemikian rupa. Ya, jadi dengan begitu mudah dipahami, ya, dan hal-hal apa yang perlu diisi di situ setiap orang yang membaca juga paham. Kemudian apalagi yang menyusun tulisan tersebut, ya, sehingga tidak perlu berpanjang-panjang, ya, bahkan juga di situ karakter dan kata-katanya juga disebutkan berapa
ya berapa kata yang boleh dimuat di dalam press release tersebut. Kemudian kegiatannya, jika press release digunakan untuk menggunakan sebuah kegiatan, maka harus disebarkan dalam bentuk undangan. Jadi di situ juga mencantumkan logo ya, kemudian siapa saja yang hadir ya, kemudian termasuk juga redaksinya ya, fontnya besarnya berapa ya, sehingga penjelasan-penjelasan ini akan menjadi sangat penting untuk bisa membuat press release yang baik ya. Jadi mungkin teman-teman, saya berharap akan saya berikan tugas untuk bisa membuat press release ya, tentang kegiatan kantornya yang mungkin saja dalam satu semester ini yang diunggulkan. Buatlah sebuah press release hingga nanti pada ada hasil dari kuliah ini bahwa kita bisa membuat sebuah berita yang dibutuhkan oleh kantor kita. Kemudian dalam terkait dengan kemampuan dalam membuat press release ini, tentu ada sarana yang harus kita miliki ya. Dalam banyak situasi paling baik memang menggunakan jasa wartawan ya, karena wartawan itu sudah berpengalaman membuat press release. Tapi seperti pengalaman saya, kita juga harus mendiskusikan tentang hal-hal apa yang dibutuhkan, disampaikan di situ, yang tentu yang bagi kita adalah bernuansa marketing atau sebagai promosi. Jangan sampai hasil berita yang kita butuhkan sebagai promosi justru menjadi bumerang buat kita, justru menjadi negatif informasinya ya. Kemudian sarana lain yang berguna adalah briefing yang baik ya, mengidentifikasi masalah menggunakan bahasa hukum, peraturan yang dapat dimengerti oleh audiens masyarakat, penjelasan isu dalam hubungannya dengan bisnis, rekomendasi kebijakan khusus untuk solusi bagi permasalahan yang ada, kemudian ajukan rekomendasi kebijakan khusus yang memberikan solusi jelas bagi permasalahan yang ada dalam jangka pendek. Ya, jadi sebenarnya komunikasi advokasi kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah supaya memberi dampak positif terhadap perusahaan kita ataupun lembaga atau institusi organisasi kita. Jadi sebenarnya itu target kita. Sehingga bagaimana supaya pembelajaran publik yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari publik bisa kita capai. Itu sasaran utama. Sehingga nanti siapa yang menulis, wartawan mana yang kita ajak kerjasama, daya jangkaunya di mana. Kita tidak perlu luas memiliki daya jangkau sampai tingkat nasional kalau kita berbicara soal bisnis di Bali, katakanlah begitu. Ya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki kebijakan di Provinsi Bali, gitu, jangan kita menggunakan wartawan tingkat nasional ya, yang jangkaunya sampai seluruh Indonesia ya, karena kita ingin mempengaruhi kebijakan di Bali ya, sehingga kita lebih efektif dan efisien ya. Sehingga juga para pendukungnya adalah orang yang berada di wilayah Provinsi Bali. Berita yang tercapai pencerahannya adalah pada masyarakat Bali. Nah itulah sarana. Kemudian kertas posisi kebijakan adalah media yang berguna untuk meyakinkan kalangan yang telah mengetahui permasalahan dan kemungkinan akan meluangkan waktu membacanya. Ya, maksudnya begini. Jadi kertas kerja yang kita miliki itu disampaikan di mana? Kepada audien di wilayah Bali. Sehingga yang kita sasar adalah
bukan saja masyarakat biasa sebagai pembaca atau pendengar, tetapi juga para tokoh-tokoh masyarakat yang disegani, para pakar, para ilmuwan yang disegani, turut serta mendukung apa yang menjadi ide dan gagasan kita, yang awalnya adalah untuk menyelamatkan perusahaan kita, menjadi konsumsi publik untuk dibicarakan di tingkat kebijakan publik. Nah, sehingga nanti banyak orang-orang barangkali tersentuh hatinya, bahkan banyak perusahaan atau organisasi yang juga mengalami hal yang sama ketika sebuah kebijakan itu diterapkan. Kemudian ada op-ed, opini editor. Tadi saya sampaikan ada simpulan atau verifikasi dari penulis atau editor, ya. Kemudian lembaran fakta, ya. Kemudian pidato, ya. Jadi yang disampaikan testimonial kongres, rapat kerja, seminar, konferensi. Kemudian press kit, ya. Jadi press kit ini apa istilahnya? Kumpulan dari berita-berita lama, ya, briefing lama yang terus mengalir kita kumpulkan menjadi sebuah rangkuman, sehingga nanti barangkali untuk melakukan advokasi itu tidak bisa kita lakukan sekali jalan, ya. Bisa dilakukan berbulan-bulan, seperti misalnya penolakan tentang reklamasi benua, itu tidak hanya melibatkan segelintir orang. Awal-awalnya itu adalah bergerak beberapa gelintir orang saja yang merasa terganggu atau merasa lingkungan akan terganggu ketika reklamasi ini dilakukan. Sehingga juga setelah press release dibuat sedemikian rupa menjadi konsumsi publik, ya, banyak kalangan tokoh-tokoh masyarakat yang berbicara, di kalangan DPR berbicara juga, kemudian sampai pada yang paling gencar adalah para wartawan yang meliput dan mencari dukungan pers supaya beritanya semakin up to date, masyarakat semakin tertarik, ya. Masing-masing punya tujuan dari kalangan pers supaya oplah persnya makin tinggi, ya, karena ini adalah berita up to date yang sangat menarik dan banyak orang terkena dampak ketika kebijakan itu dilaksanakan, ya, sehingga menarik untuk dibicarakan terus, diberitakan, disiarkan. Kemudian para tokoh juga diseminarkan, kalangan perguruan tinggi menseminarkan di mana-mana, karena ini adalah tema-tema yang up to date yang membuat orang menjadi tertarik membicarakan. Tip penting dalam penyampaian pesan: pilih orang yang akan menyampaikan pesan, ya. Jadi tadi kan sudah wartawan, tokoh-tokoh masyarakat, ya, para pioner, para perintis daripada advokasi kebijakan ini. Supaya ini bergelombang secara otomatis, tentu dia harus memilih orang-orang yang tepat untuk menyuarakan. Bahkan kalau tingkat pebisnis nasional, dia akan membayar para pakar untuk melakukan survei, ya. Jadi dilakukan survei pendapat tentang sebuah kebijakan. Padahalnya dia tidak bertujuan untuk merubah kebijakan. Ya, para pebisnis ini tidak bertujuan untuk merubah kebijakan yang dampaknya pada tingkat umum, gitu, ya, yang dampaknya nanti perubahannya dirasakan oleh masyarakat umum. Tetapi sebenarnya awalnya dia bertujuan untuk memperbaiki posisi perusahaannya ketika kebijakan itu sudah mengalami perubahan. Awalnya seperti itu. Dia biayai, ya, media untuk menyampaikan advokasi, orasi, seminar-seminar, lalu kemudian nanti masuk ke dunia pers, akhirnya masuk ke kalangan legislatif. Ya. Kalau tidak berhasil,
Mungkin nanti beberapa organisasi akan melakukan demo, ya, membiayai demo, sehingga makin besarlah biaya yang harus dikeluarkan hingga untuk mencapai sebuah perubahan kebijakan publik. Jadi untuk itulah kita harus pertama memilih orang, membangun koalisi yang tepat, siapa yang pantas berkoalisi. Biasanya orang yang diajak berkoalisi adalah oposisi dari pemerintah, karena yang membuat kebijakan itu adalah pemerintah. Maka yang paling tepat diajak berkolaborasi adalah oposisi. Dan kalangan mahasiswa yang netral, yang tidak memiliki kepentingan. Jadi ide-ide brilian mereka dipancing untuk muncul sebagai orator di kalangan mahasiswa. Mengembangkan dan mengadvokasi agenda bisnis nasional. Jadi dia mempelajari peraturannya, ini orang-orang yang dipilih ini mempelajari peraturannya, perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan tadi, undang-undang yang ada di atasnya, undang-undang tentang perusahaan yang berdampak pada kebijakan tersebut, undang-undang yang berada di daerah dan sebagainya. Yang bagian hukum mempelajari itu terkait undang-undang, yang bagian komunikasi politik, ya, mendekati orang-orang yang berkompeten di bidang politik, yang bagian sosialisasi komunikasi mendekati para wartawan dan sebagainya. Sehingga menjadilah koalisi yang efektif di situ. Kemudian mengembangkan dan menerapkan program layanan advokasi legislatif yang berhasil. Nah, ini yang terakhir. Baru masuk ke kalangan legislatif. Nah, penjelasannya adalah seperti ini. Pilihlah orang yang akan menyampaikan pesan. Idealnya penyampai pesan tersebut harus pembicara yang bagus, komunikatif baik, secara formal maupun informal. Memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki kompetensi tinggi berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Lebih baik jika memiliki pengalaman pribadi berkenaan dengan permasalahan yang ada. Jadi dia akan berusaha mencari orang-orang yang sama merasakan tertindas akibat sebuah kebijakan. Jadi orang-orang pakar-pakar yang memang merasakan hal yang sama tentang sebuah kebijakan. Pembicara yang memiliki hubungan baik dengan masyarakat sangat direkomendasikan. Maksudnya di sini orang-orang tokoh-tokoh nasional yang memiliki dukungan penuh dari masyarakat, ya, karena kita sering lihat, ya, dia sebagai pembicara tingkat nasional, kadang juga pemberi ceramah di tingkat regional, ya, ASEAN, ya, bahkan juga di beberapa pembicaraan internasional juga terlihat tokoh-tokoh ini. Jadi ketika datang ke daerah juga dielukan oleh masyarakat. Nah, direkomendasikan untuk menggunakan orang-orang seperti ini untuk menggolkan sebuah advokasi kebijakan. Karena yang kita bicarakan ini tidak sekedar peraturan kantor, ya, tidak sekedar peraturan desa, tapi yang dibicarakan adalah kebijakan publik. Ya. Tentu yang membuat kebijakan publik itu adalah para politisi yang memiliki dukungan besar dari masyarakat. Jadi paling tidak di tingkat daerah ada DPRD, yang masing-masing DPRD itu memiliki dukungan paling sedikit adalah 2.000. Ya. Untuk satu kursi bisa mencapai 7.000 orang. Jadi tidak main-main advokasi kebijakan ini. Ya. Sehingga nanti orang-orang yang mampu berbicara menghadapi perubahan kebijakan ini tentu adalah orang-orang yang tokoh disegani di dalam masyarakat. Pilihlah orang yang menyampaikan pesan. Ya. Penyampai pesan sekarang. Pengalaman berhubungan dengan media, keahlian berkomunikasi secara lisan dan tulisan, kemampuan untuk bergaul dengan berbagai macam tipe orang, pemahaman yang sulit dalam menangani proses pembuatan kebijakan. Jadi tidak saja dia punya pergaulan di masyarakat dengan media, mampu berkomunikasi tulisan maupun ditulisan. Mereka juga memiliki kemampuan
pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Jadi tentunya sebenarnya para tokoh-tokoh, pakar-pakar kebijakan publik ini yang sering banyak dilibatkan. Pemahaman mendalam tentang isu yang diangkat, hubungan kerja yang baik dengan pejabat pemerintah sifatnya dan dengan asosiasi yang terkait. Jadi biasanya orang memilih untuk sebagai advice ini, ke pemerintahnya bagus, ke masyarakatnya didukung, juga dengan perusahaan-perusahaan ataupun organisasi-organisasi yang akan memperjuangkan nasibnya itu juga baik. Ini ada nggak seperti itu? Ini ya, jadi direkomendasikan pada orang-orang yang sedemikian untuk terlibat memperbaiki sebuah kebijakan publik. Nah, kemudian yang kedua, membangun koalisi yang efektif. Koalisi adalah cara untuk meningkatkan jumlah peserta atau jumlah organisasi, baik jumlah peserta baik secara organisasi maupun individu yang mendukung kegiatan advokasi kebijakan ini. Jadi bisa saja secara organisasi, jadi beberapa perusahaan, beberapa organisasi LSM yang mendukung, bisa juga individu-individu yang memiliki ketokohan di dalam masyarakat. Ya, kita membuat koalisi di situ. Bisa juga para pemimpin redaksi. Ya, jadi para pemimpin redaksi koran, pemret, koran, ya, direktur radio, katakan begitu, ya, yang sejalan dengan kita untuk menyuarakan, sehingga nanti selain biayanya juga bisa di-read, beritanya terus tertayang di media-media terkenal di daerah maupun di tingkat nasional. Gunakan informasi yang telah dikumpulkan. Hubungi pimpinan organisasi yang mendukung posisi asosiasi yang akan melakukan advokasi kebijakan ini. Ya, seperti tadi ya, pimpinan-pimpinan organisasi termasuk juga Pemred ya. Tanya apakah mereka bersedia membangun koalisi untuk mengajukan isu yang menjadi permasalahan bersama. Atur pertemuan dengan tokoh penentuan masing-masing organisasi. Tanyakan sejauh mana mereka bersedia terlibat dalam aktivitas koalisi ini. Apakah dia sebagai narasumber, apakah dia sebagai pemimpin redaksi menyiarkan beritanya, apakah sebagai penyokong dana. Bisa saja misalnya kalau organisasi bisnis bisa sebagai penyokong dana. Ya. Kemudian anggota koalisi perlu sepakat mengenai hal-hal berikut. Rantai komando, siapa yang menjadi pemimpin, bagaimana sistem kepemimpinannya ya, apakah kita perlu buat unit-unit ya, apakah kita perlu buat departemen-departemen ya, bahkan nanti untuk menggolkan penolakan terhadap kebijakan yang terstruktur panjang jangka 5 tahun itu mungkin kita perlu juga kantor bersama ya, jadi setiap perkembangan kebijakan itu dipantau, diteliti. Setiap pengembangan kebijakan itu dipantau, diteliti, itu panjang, bisa bertahun-tahun juga kita bisa menyelesaikan sebuah agenda kebijakan publik. Pembagian tugas, strategi, jadwal advokasi, pengaturan dana, juru bicara koalisi, koordinator koalisi, dan pesan bersama. Ya, jadi apa yang harus disepakati, idenya apa, pesannya apa, bagaimana cara bergeraknya, ya. Itu diatur siapa yang membicarakan, siapa koordinatornya, siapa korlap lapangan dan sebagainya, siapa pengerahan massa, ya, kemudian siapa yang menghubungi media, ya. Ini sudah menjadi organisasi yang terstruktur rapi sehingga perjuangan kita tidak sia-sia, karena nanti selain menghabiskan energi, pemikiran, anggaran juga, waktu yang tersita cukup banyak. Jadi sama halnya dengan membuat kebijakan itu sendiri ya. Jadi sebelum menjadi sebuah kebijakan publik itu prosesnya sangat lama ya. Dari dengar pendapat dulu sebenarnya itu tidak mudah ujuk-ujuk muncul ya dari dengar pendapat. Kebetulan yang didengar pendapatnya itu adalah kelompoknya kan gitu ya. Sehingga adalah kelompok lain yang ketika
telah menghasilkan sebuah kebijakan, yang diuntungkan adalah kelompoknya, yang dirugikan adalah kelompok lain. Bisa saja seperti itu terjadinya, sehingga tidak sebuah kebijakan tidak murni bisa menguntungkan semua pihak, ya, terutama yang berkaitan dengan pengaturan kebijakan-kebijakan ekonomi di tingkat nasional. Koordinator apa saja yang harus dipenuhi? Dia harus mampu berkomunikasi secara teratur dengan mitra koalisi untuk memastikan bahwa mereka saling mengetahui mengenai kegiatan, acara, rencana, dan perkembangan dari kegiatan advokasi kebijakan. Meningkatkan ikatan, solidaritas, dan komitmen terhadap koalisi. Jadi dia, koordinator itu mampu mensemangati, memiliki energi komunikasi yang cukup baik, sehingga mampu untuk menahan, ya, mempertahankan solidaritas daripada koalisi. Mendapatkan dukungan dari kelompok lain yang tertarik pada isu yang ada namun tidak bergabung dalam koalisi. Jadi ada saja yang bergabung dalam koalisi, ada juga yang tidak tetapi mendukung kegiatan tersebut, ya. Bisa saja nanti ikut ketika kegiatan orasi, seminar, ya. Kemudian juga ikut sebagai penyambung lidah di masyarakat, ya, untuk membicarakan dari mulut ke mulut dan sebagainya. Bisa juga kadang-kadang memberikan dukungan konsumsi tiba-tiba ketika dibutuhkan dalam kegiatan pengerakan massa, ya, kegiatan rapat-rapat tim dan sebagainya. Tapi dia tidak mau bergabung secara formal di dalam koalisi tersebut. Nah ini, jadi selain koordinator bisa menggerakkan yang sudah jadi koalisi, juga bisa menggerakkan masyarakat. Yang ketiga adalah mengembangkan dan mengadvokasi agenda bisnis nasional. Mengembangkan sebuah agenda bisnis nasional atau isu nasional juga mendidik sektor swasta atau publik memahami kebijakan publik yang mempengaruhi kegiatan mereka. Memberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan komunitas, bisnis atau publik kepada pejabat pemerintah dalam suara tunggal, meningkatkan kemungkinan bahwa agenda mereka akan disetujui. Jadi pencerahan terhadap masyarakat publik itu harus terus dilakukan sehingga mereka memahami bahwa ketika sebuah kebijakan itu dituangkan akan berdampak negatif terhadap perusahaan ataupun organisasi publik yang mereka miliki. Atau sebaliknya, advokasi juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Ketika mereka mengeluarkan sebuah kebijakan, dipastikan akan memberikan dampak positif bagi perusahaan atau organisasi yang dia pimpin. Jadi ini juga advokasi. Jadi kalau advokasi di luar pemerintah bisa menggunakan demo, ya, alternatif terakhirnya. Kalau advokasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah sosialisasi kepada masyarakat strateginya. Ya, jadi tentu berbeda. Jadi ketika kita dirugikan, caranya seperti penolakan atau apa istilahnya itu, pemberontakan, terlihat seperti itu, ya. Tetapi ketika kita diuntungkan oleh kebijakan pemerintah, maka juga bisa terjadi advokasi oleh masyarakat untuk menolak orang-orang yang menolak kebijakan tersebut, dengan memunculkan juga kelompok tandingan. Ya, jadi bisa saja nanti demo pendukung pemerintah, ada juga demo penolak kebijakan pemerintah. Sama-sama istilahnya adalah advokasi kebijakan. Ya. Yang satu ingin merubah kebijakan yang ada, yang satunya ingin mempertahankan atau memperkuat kebijakan yang sudah ada. Kunci untuk mengembangkan agenda bisnis atau isu nasional adalah dengan mendorong partisipasi, dengan memperhatikan kebutuhan wilayah dan industri tertentu, dan memberikan komunitas bisnis atau publik rasa kepemilikan pada produk finalnya. Jadi apa yang disampaikan itu adalah jangkauan yang paling akhir
Jadi misalnya kalau kebijakan ini dibatalkan, dampak positifnya seperti ini, bla 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 bla. Itulah yang digembor-gemborkan, diberikan pengharapan pada publik, sehingga banyak masyarakat yang terkena publisitas ini mendukung kegiatan-kegiatan advokasi kebijakan. Tetapi bagi mereka yang sudah status quo mendukung pemerintah, bisa saja dia apatis atau memberikan dukungan berbalik kepada pemerintah. Ya. Jadi tidak sedikit nanti ada kelompok-kelompok tandingan untuk melakukan advokasi kebijakan itu juga. Ya. Nah, kemudian langkah-langkah mengembangkan agenda bisnis nasional. Jadi tidak ringan ketika kita ingin menolak sebuah kebijakan yang harus dilakukan, ya. Menganalisa kebijakan dan membuat rekomendasinya. Mengadakan pertemuan dengan anggota dalam forum terbuka untuk membahas alternatif solusi. Melakukan publikasi melalui media untuk mendapatkan input dari pihak-pihak terkait, terutama nanti yang mendukung kegiatan kita. Memformulasikan program reformasi kebijakan. Nah, kalau nanti sudah ditolak sebuah kebijakan, apa alternatif lain yang disuguhkan kepada pemerintah? Karena para advisor ini kan tidak mungkin dia membuat kebijakannya. Yang bisa membuat kebijakan adalah legislatif dan eksekutif. Kita hanya sebagai orang luar hanya mendorong supaya berubah. Lalu alternatifnya apa? Juga harus disiapkan. Jangan sampai nanti demonya berhasil, tapi tidak ada satu alternatif yang ditawarkan. Ya. Sehingga isinya hanya ingin meruntuhkan kebijakan itu saja. Ya, tapi tidak ada alternatif. Mempublikasikan agenda, melakukan advokasi yang diarahkan pada pemerintah termasuk eksekutif dan legislatif. Ya, ini. Jadi termasuk kelompok penolak kebijakan kalau melakukan advokasi begini caranya. Sebaliknya kelompok yang mendukung kebijakan tersebut melakukan advokasi melalui mensosialisasikan, memperkuat, ya memberi inspirasi pada masyarakat untuk mendukung kebijakan. Hal ini juga yang dilakukan. Dia akan mulai dari menganalisis kebijakan. Apa sih keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kebijakan yang ada untuk diberikan pendidikannya kepada masyarakat. Nah, dua ide ini akan terus berkembang di dalam masyarakat, ya. Ada di televisi juga sering kita melihat perdebatan-perdebatan antara pendukung dua kubu, pemerintah maupun swasta ataupun masyarakat. Sehingga akan ada keberimbangan yang diterima oleh masyarakat sebagai media pendidikan atau pencerahan bagi masyarakat tentang sebuah kebijakan publik. Ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menerapkan program layanan advokasi legislatif yang berhasil. Jadi petunjuk penting ketika mengadakan pertemuan dengan pembuat kebijakan, singkat, faktual. Singkat, kita melihat bahwa legislatif dan eksekutif itu memiliki waktu yang terbatas. Ya. Bagaimana ketika kita melakukan audiensi, kemudian rapat dengar pendapat dan sebagainya, itu pokok-pokok persoalan yang kita sampaikan, lalu draftnya kita simpan untuk dijadikan bahan bacaan bagi para pembuat kebijakan tersebut. Jadi kita di situ sudah harus memiliki pembicara yang handal, ya, tim-tim ahli yang handal yang berbicara di situ. Ya. Bila perlu pendapatnya itu sangat membumi dan mengalahkan pendapat-pendapat yang lain dari pakar-pakar yang sudah ada di legislatif dan eksekutif. Mulai dengan ide utama, siapkan dokumentasi, siapkan rancangan peraturan dan proposal kebijakan. Kita harus sudah menyiapkan juga peraturan penggantinya. Pasal-pasal mana yang tidak disepakati dari kebijakan tersebut. Nanti Anda bisa lihat di televisi ketika terjadi penolakan sebuah kebijakan, ya, yang besar-besar, ya, yang bisa kita cermati melalui kegiatan-kegiatan di televisi. Seperti misalnya debat-debat para pakar di televisi. Minta dukungannya secara khusus mengenai isu tertentu dengan memberikan suara sponsor
dukungan pada saat pembahasan dalam sidang legislatif. Jadi kita jangan hanya berpikir bahwa nanti semua itu akan kita bayar, tidak. Jadi ketika kita bisa merumuskan sebuah ide atau gagasan, kita cetuskan melalui advokasi kebijakan kegiatan itu, melalui press release dan sebagainya. Banyak orang yang mendukung secara sukarela, seperti saya sampaikan tadi. Ada pakar yang mendukung, ada televisi ataupun media yang mendukung secara sukarela, ada juga yang mendukung bidang konsumsi, ada yang mendukung bidang transportasi kalau misalnya perlu demo ke tingkat nasional. Ya, jangan khawatir. Jadi kalau memang kita bisa mencerna bahwa kebijakan-kebijakan itu kira-kira bisa merugikan publik, ya, sehingga kita bisa menyampaikan gagasan untuk melakukan perubahan. Publikasi, distribusi, dan evaluasi. Agenda bisnis atau publik nasional merupakan pedoman kegiatan setahun yang akan dilakukan oleh organisasi. Jadi paling cepat kita bisa mengetahui bahwa satu kebijakan itu berdampak pada kebijakan bisnis atau urusan organisasi kita dalam kurun waktu setahun. Agenda bisnis atau publik ini menjadi sangat penting ketika organisasi ingin mengetahui tingkat keberhasilan ataupun kegagalan yang terjadi di dalam setahun, menjadi patokan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Presentasi dari agenda bisnis atau publik nasional dengan melakukan konferensi pers untuk menggaungkan agenda tersebut. Menjadi salah satu saran adalah melalui konferensi pers ini, sehingga pemerintah maupun masyarakat dapat mengetahui program-program yang akan dilakukan oleh organisasi pada kurun waktu setahun. Evaluasi strategi advokasi harus dilakukan secara berkala sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melakukan advokasi. Ya, jadi ini penting kita publikasi, distribusi, dan evaluasi ini terus dilakukan, ya. Jadi bisa evaluasi harian, mingguan, bulanan, terus dievaluasi seperti tadi. Bahkan ada orang yang ada koalisi penolakan ini membuat kantor tersendiri. Jadi kantor untuk merekrut koalisi, untuk menggerakkan koalisi, untuk menghimpun informasi-informasi dan ide-ide gagasan untuk memperkuat koalisi kita. Teknik dan strategi. Jadi yang berikutnya adalah cetak agenda final. Jadi ada ketua komite yang mencetak agenda advokasi kebijakan final. Ya. Nanti kita membuat buklet-buklet, ya, membuat edaran-edaran, ya, membuat himbauan-himbauan. Apakah itu diedarkan berupa pamflet dipasang di pohon-pohon, di tembok-tembok, atau melalui media sosial, di televisi, ajakan dan sebagainya untuk melakukan perbaikan atau reformasi seperti zaman-zaman reformasi tahun 98. Kemudian presentasi agenda bisnis publik nasional. Yang langkah pertama, ketua komite advokasi merencanakan sebuah konferensi pers. Yang kedua, ketua komite menentukan tanggal menyampaikan agenda kepada pemerintah, media massa, dan khalayak umum. Jadi ini secara berurut dulu. Konferensi pers, cetusan ide utama dulu, kemudian kapan akan disampaikan pemerintah. Jadi pihak-pihak yang tersangkut itu minimal mengetahui apa yang kita akan lakukan. Seperti kita melakukan demo, kita harus melapor pada pihak-pihak terkait kita akan melakukan demo apa. Ya. Kemudian ketua komite advokasi menentukan tempat. Ketua komite advokasi membuat undangan kegiatan, mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang sejalan. Ya. Kalau misalnya di media pers, atau di televisi, kadang-kadang juga yang tidak sejalan diundang di situ. Adu argumentasi, ya. Adu data di situ. Kemudian staf komite advokasi mengirim undangan, kemudian salinannya dikirim juga kepada eksekutif maupun legislatif di pejabat pemerintah.
Kemudian langkah berikutnya keenam, Komite Advokasi menulis press release mengumumkan acara peluncuran dan menyebarkan ringkasan eksekutif kepada wartawan. Jadi kita punya ringkasan hasil pertemuan-pertemuan yang sudah kita lakukan. Yang ketujuh, Dewan Penasehat mengirim undangan dan press release ke pemimpin asosiasi bisnis dan meminta mereka untuk mengajak anggotanya. Mulai digencarkan, mulai memperluas jangkauan ya. Jadi kita mulai mengundang para koalisi untuk melakukan gerakan apa yang perlu dilakukan, apakah anggotanya ikut terlibat, apa yang perlu didukung. Dewan Penasehat melaksanakan konferensi pers untuk secara umum mempresentasikan agenda bisnis nasional atau agenda publik nasional kepada para pembuat kebijakan, pers, pemimpin bisnis, dan anggota asosiasi lainnya. Jadi demikian advokasi ini dilakukan secara terstruktur. Ya. Yang ketiga, evaluasi. Keberhasilan dari setiap strategi advokasi perlu dinilai secara berkala. Yang pertama, apakah masalah ini masih relevan dengan para anggota organisasi dan asosiasi bisnis. Jadi di awal kadang-kadang kita sudah gencar berdemo dan sebagainya, orasi, kemudian buat press release dan sebagainya. Ternyata lama-kelamaan para perusahaan asosiasi itu sudah bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan publik. Yang awalnya skeptis atau curiga terhadap kebijakan publik, tahu-tahu ternyata mereka nyaman dan merasa keuntungannya tidak dipengaruhi atau berdampak positif terhadap perusahaannya atau organisasinya. Sehingga kita anggap agendanya itu sudah tidak relevan. Atau sebaliknya justru pelan-pelan ketika pemerintah sudah mencetuskan kebijakan, mendengar ada agenda advokasi kebijakan, dia merubah di peraturan pelaksananya, dirubah, diperbaiki. Sehingga agenda ini sudah tidak perlu dilakukan lagi, sudah ada perubahan. Jadi tidak menutup kemungkinan kita harus rubah, tidak, sudah ada perubahan-perubahan yang menguntungkan pada dampak kebijakan tersebut. Apakah masalah tersebut telah berkembang lebih lanjut? Apakah penelitian lebih lanjut diperlukan? Apakah sasaran dan timeline masih dapat digunakan? Nah, ini terus dirubah. Jadi sasarannya mungkin skopnya kemarin lebih kecil, sekarang lebih besar. Karena anggota kelompoknya yang mendukung makin banyak. Orang yang membutuhkan perubahan kebijakan itu makin banyak. Ya kan? Atau mungkin makin kecil orang yang membutuhkan perubahan. Setelah berhari-hari ditelusuri ternyata ada improvisasi yang bisa disesuaikan, membuat perusahaan-perusahaan itu makin baik posisinya, ya. Sehingga makin kecil daya dukung atau kelompoknya. Apakah pojok advokasi menghargai timeline tersebut? Apakah sasaran timeline perlu direvisi? Apakah kita telah mengidentifikasi target advokasi yang tepat? Ya, apakah kita berhasil dalam pencapaian target-target advokasi? Jadi dari tahapan-tahapan itu, ya, mengundang pers, mengundang eksekutif, kita resume terus. Ya, apakah sudah ada keberhasilan? Ya, kalau tidak, misalnya daya dukungnya tidak naik, yang mengajukan cuma kita saja, ya, kelompok kita saja, ya, bahkan di kelompok kita saja semakin hari semakin berkurang, ya, sama dengan Anda berdemo misalnya, awalnya bersemangat semua. Setelah dipanggil untuk ikut berdemo, yang datang cuma 10 orang, gitu kan, menjadi mengecewakan. Ya, tapi ketika diajak untuk, jangankan berdemo, misalnya kalau melakukan kegiatan menyumbang, kotak amal dan sebagainya, menggebu-gebu mereka. Begitu diminta gilirannya menyumbang, tidak ada yang menyumbang. Jadi ini harus dievaluasi terus, ya. Apakah kita memiliki pengirim pesan messenger yang tepat? Apakah pengirim pesan bersikap responsif, ya, terhadap pesan-pesan yang kita sampaikan? Nah, ini beberapa pertanyaan yang perlu kita terus tanyakan ketika melakukan advokasi kebijakan publik. Ya, demikianlah
pertemuan kali ini, teknik komunikasi advokasi, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan gambaran sedikit ya. Tapi di akhir pertemuan kali ini saya ingin memberikan tugas yang bisa nanti dikumpulkan sebelum ujian akhir semester, yaitu membuat press release terkait dengan kegiatannya kantor masing-masing ya. Jadi apapun kegiatannya bisa kita buat press release ya. Jadi sehingga nanti ada semacam hasil dari pembelajaran ini, bagaimana Anda membuat ide, gagasan tentang kepentingan dari kegiatan kantor tersebut, tujuannya apa, kemudian kelemahannya apa, sasarannya apa, daya dukungnya dari masyarakat atau organisasi bagaimana, dari sisi anggaran bagaimana, buat press release dari kantor Anda dalam satu halaman kuarto spasi 1 ya. Jadi apa saja yang harus Anda isi, terutama berita-berita penting, singkat, padat, jelas, sasarannya jelas, pencapaiannya jelas, tempatnya jelas, orang-orang yang bicara di situ jelas. Baiklah, semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada pembahasan dan materi berikutnya.